Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pejabat Eselon 1 beserta seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung, Chairman CT Corps, Bapak Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Pak Bupati Bogor, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Group, Pak Muhammad Nuh, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Hari ini saya merasa bersyukur karena keinginan saya ingin mendirikan pesantren di daerah ini yang sudah lama kami rencanakan berkat bantuan dari banyak pihak, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Kementerian Pekerjaan Umum, dari juga perkebunan, sehingga kami memperoleh fasilitas lahan yang bisa saya jadikan tempat untuk pembangunan. Ya, Pak Dirjen KLH juga hadir. Terima kasih atas bantuannya semua. Ini kalau tidak tentu tidak akan bisa terlaksana. Seperti tadi kata Pak Khairul, saya sekarang ini tinggal menghitung hari. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah sebagai wakil presiden. Tapi pengabdian tidak boleh berhenti. Pengabdian harus berlanjut. Ya, tidak ada pengabdian yang pokoknya tanpa henti. Dan kebetulan saya concern di pendidikan, di kepesantrenan, maka salah satu yang saya, selain saya juga punya pesantren di Banten, ya, di sini juga akan saya bangun pesantren. Dan hari ini juga diletakkan bantuan penuh masjid dari Pak Khairul Tanjung. Pesantrennya namanya Darul Amin, bukan Al-Amin ya, Darul Amin. Nah, masjidnya tadi saya pikir-pikir namanya apa ya? Pak Khairul namanya Pak Khairul Tanjung. Punya kakak namanya Khairil. Ya, punya adik namanya Khairal. Oleh karena itu saya pikir masjid ini saya namakan Mambaul Khair, ya. Mambaul Khair itu artinya sumber kebaikan. Khair itu kebaikan. Jadi Mambaul Khair di dalam pesantren Darul Amin. Nah, jadi insyaallah jadi sumber kebaikan nantinya. Dan dimulai pembangunan dari masjid. Kenapa? Ya, karena memang Nabi sendiri begitu. Memulainya dari masjid dulu. Dari masjid dulu. Alhamdulillah Pak Khairul siap. Ya, barakallah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan lagi, dibanyakan lagi hartanya. Mungkin sesudah masjid juga, pondoknya juga, mungkin Pak Khairul akan ikut juga lagi, gitu kan. Insya Allah. Kenapa pondok itu perlu? Nah, karena memang pesantren itu tempat mencetak orang-orang yang paham agama. Bahasa yang biasa kita gunakan, i'dadul mutafaqqihin fiddin, menyiapkan orang yang paham agama. Ya. Kenapa? Karena orang yang paham agama itu orang yang melanjutkan perjuangan. Karena para ulama ini tidak semuanya hidup selamanya, dia akan meninggal.
ya satu-satu, waktunya sudah meninggal, harus ada penggantinya. Kalau enggak fatrah, ya. Jadi kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi mengambil ilmunya dengan ulamanya diambil. Enggak ada ilmunya hilang begitu saja. Tapi ketika ulamanya diambil, ilmunya dibawa. Nah, jadi kalau ada ulama, kiai meninggal, lalu istrinya ditinggal, iya kan? Kalau dibawa nggak ada yang mau jadi istri kiai. Mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, istrinya sawahnya ditinggal, ilmunya dibawa. Nah, kalau tidak ada gantinya, ini nanti tidak ada yang meneruskan, akan terjadi fatrah. Nah itu, karena itu Allah menyatakan hendaknya tidak semua, ya, orang-orang mukmin itu pergi berperang. Jangan semua. Dan zaman Nabi saja begitu. Semua pergi berperang. Nah, liumfiru kafah. Jangan sampai semua pergi. Nafrah itu pergi. Nafratul qital. Jangan semua ikut perang. Falaula nafara min kulli fiqatin minhum ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin. Hendaknya sebagian daripada mereka itu justru pergi dalam rangka tafaqquh fiddin, menjadi agama. Jangan perang semua, kata Allah. Tapi sebagian harus mencari ilmu dia. Waliyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun, supaya mereka itu nanti kalau kembali ke kampungnya, ke halaman, ke rumahnya, nanti dia bisa berdakwah, memberikan peringatan kepada masyarakat. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang baik. Jadi tugas ini sejak zaman dulu harus ada. Karena itu jihad itu ada dua jihad. Jihad qital, ada perang, ada jihad nafrah, ya, untuk mencari nafratut tafaqquh namanya itu. Ini makanya kita pentingkan. Tapi pesantren sekarang itu kita kembangkan tidak hanya melahirkan al-mutafaqqihina fiddin, tapi juga al-mu'ammirin al-ardha. Bisa yang memakmurkan bumi. Maka itu pesantren difungsikan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi samping melahirkan ulama, tapi melahirkan pemakmur bumi, ahli-ahli pertanian, ahli-ahli teknologi, ahli-ahli di pesantren itu dilakukan berbagai usaha, ya, sehingga pengembangan sekarang pesantren selain sebagai pusat untuk melahirkan ulama, juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya kira itu. Karena itu hari ini juga selain groundbreaking masjid dan pesantren, tadi kita menanam kopi, ya, untuk juga pengembangan pertanian. Dan bekerja sama dengan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, ya, di Jember yang punya Kementerian Pertanian yang selalu mengembangkan masalah perkopian. Supaya di sini sudah ada kopi tapi kelihatannya kopi ini belum bagus. Nanti Pak Bupati, kopinya ini akan menjadi kopi yang super, ya, dan kemudian akan ada juga perbaikan-perbaikan kepada tanaman kopi yang ada. Sehingga masyarakat nanti akan bekerja sama dengan masyarakat di dalam rangka mengembangkan perkopian. Selain itu kita akan kembangkan komoditi lain. Salah satu yang menjadi juga salah satu yang kita rencanakan yaitu namanya kacang inci. Satu kacang yang ditandas berasal dari Peru yang kemudian bisa diolah menjadi minyak, dan minyaknya mengandung omega 3, omega 6, omega 9 lebih baik dari
dari zaitun, ya. Jadi itu akan memberikan kesehatan dan punya benefit, keuntungan yang bagus, punya nilai ekonomi yang tinggi. Nanti akan kita kembangkan di sini. Dan mungkin juga komoditi-komoditi lain. Jadi insya Allah pesantren ini integrated, ya, dia adalah tempat melahirkan ulama, tempat melahirkan petani yang nanti punya nilai ekonomi tinggi, bisnis, dan kita terus akan kita kembangkan. Saya kira ini nawaitu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya, ya. Sekaligus ini bagian daripada sumbangan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. Dan alhamdulillah juga lingkungannya dengan dibangun jalan dari PUPR ini juga akan meningkatkan juga pengembangan ekonomi masyarakat. Saya lihat sudah berubah. Saya ke sini dulu belum jalan bagus, kemudian tampilannya sudah berubah ini. Ya, cuman mungkin harga tanahnya jadi ikut naik juga ini. Ya, tapi itulah suatu kemajuan masyarakat ini. Karena itu saya harapkan daerah ini juga menjadi pusat wisata yang menarik perhatian dan juga tempat pertanian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh kita bersama. Semua yang terlibat, amal ibadah kita semua. Ya, ibadah dalam rangka membangun kemaslahatan. Ya, ibadah itu sesuatu yang disukai oleh Allah karena memberikan kemaslahatan kepada banyak masyarakat. Itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi ibadah itu juga melakukan sesuatu amalan yang diridhai oleh Allah, yang memberi manfaat. Itu ibadah. Itu namanya ibadah sosial. Makanya orang membagi dua, ibadah ritual, ada ibadah sosial. Nah, ini barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, memberikan inayahnya, dan kita senantiasa berada di dalam bimbingan dan tuntunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.